Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib pengajian malam Sabtu Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memuliakan kita, fadolana ala kasiri minal mu'minin. Kita dimuliakan di antara berjuta-juta orang yang beriman. Kita dipilih untuk dimuliakan Allah, untuk bisa melaksanakan jamaah sholat maghrib. Kemudian kita thalabul ilmi. Kemuliaan Allah yang diberikan pada kita ini luar biasa, karena begitu banyak orang yang memiliki kesempatan, kesehatan, lapang waktunya juga, tapi tidak dikasih kesempatan untuk bisa thalabul ilmi. Semoga thalabul ilmi kita ini menjadikan kita tambah mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Artinya semakin dekat kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, materi sudah kami share di jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti kalau ada kekurangan, kesalahan bisa disampaikan melalui grup jamaah. Materi kita hari ini adalah taubat. Kelanjutan dari materi yang kemarin kita sudah bahas tentang niat. Maka niat kemarin kita bahas tentang niat itu karena menentukan apakah perbuatan kita ini mendapatkan pahala ataukah dosa. Nah, ketika perbuatan kita itu mendapatkan dosa, maka ada beberapa hal yang bisa menghapuskan dosa. Kita sebenarnya akan membahas kepada amalan-amalan penghapus dosa. Yang pertama kita bahas adalah taubat. Kita tahu bahwa dosa itu dalam Al-Quran disebut dengan beberapa istilah. Ada yang namanya junub, ada yang namanya ismun, ada yang nama khotoan. Ya. Yang kita terkena ya misalnya ketika kita sholat, kemudian kita membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Khotoan itu termasuk arti dari dosa, kesalahan. Ada juga zambun, kesalahan-kesalahan yang besar. Kemudian ada dosa ini dianggap oleh para ulama namanya dosa-dosa besar yang hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Nah, ada dosa-dosa yang dianggap dosa kecil, yang ini bisa diampunkan dengan berbagai amalan. Nah, nanti ketika kita selesai membahas taubat, kita akan bahas tentang amalan-amalan penghapus dosa. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang taubat. Taubat sendiri berasal dari kata taba, yatubu taubatan, yang artinya kembali atau pulang. Dalam Al-Quran itu ada istilah kembali itu dengan 3 istilah. Yang pertama ja'a. Seperti tadi dalam surat Al-A'raf yang kita baca di ayat 131 tadi, Allah mengatakan fa'iza ja'a hasanah. Apabila datang kebaikan, maka Bani Israel itu mengatakan ini dari kami. Tapi kalau dalam keburukan, ia mengatakan ini dari Musa, kan gitu. Ja'a. Sebagaimana misalkan kita baca idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan atau
bantuan dari Allah. Yang kedua, ja'a itu kalau dikembangkan menjadi kita biasa baca tarji ya, artinya ucapan untuk mengungkapkan bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada yang menggunakan kata ada ya'udu idun, sehingga kita mengenal kata Aidul Fitri, artinya kembali untuk makan atau kembali kepada fitrah. Nah, tabah itu kembali tetapi dari suatu kesalahan. Kembali dari suatu kesalahan. Sehingga orang yang taubat itu dia sadar kalau dia salah, kemudian dia kembali kepada hal yang bisa menghapus kesalahannya dan dia berbuat supaya kesalahan itu tertebus. Itu namanya taubat. Kembali dalam arti yang sebenarnya. Misalkan seperti ini, kalau saya ingin ke pasar Ngipe, misalkan gitu, kemudian begitu keluar dari masjid, saya kok belok kanan, sampai di pom bensin saya sadar, saya salah, saya mau ke Ngipe kok belok kanan. Maka ketika saya sadar, itu termasuk saya sudah bertaubat. Saya sadar saya salah, kemudian dia kembali balik kanan sampai di masjid sini, namanya kembali ya, kembali kepada yang benar. Kemudian ketika dia sudah kembali kepada yang benar itu, dia jalan ke Ngipe itu lebih cepat karena waktunya sudah terbuang ketika belajar ke selatan. Nah, maka orang yang bertobat itu syarat utamanya di beberapa hadis ada 3. Yang pertama, menyadari kesalahannya. Kemudian ia berjanji tidak mengulangi, karena orang yang salah tadi kalau kita sudah kerasa salah ke Ngipe kok ke belok kanan dan kita kembali, tidak mungkin kita belok kanan lagi kan gitu. Itu kesadaran yang luar biasa untuk orang yang bertobat. Kemudian yang ketiga, dia itu menutupi kesalahannya dengan kebaikan. Artinya ketika dia sudah tahu jalan ke Ngipe itu belok kiri, maka dia ke kiri itu lebih cepat karena menutupi waktu yang sudah terbuang ketika kita belok ke kanan. Nah, itu syarat orang yang bertobat. Lalu hukumnya tobat itu apa? Maka beberapa ulama mengatakan hukum tobatnya itu adalah wajib bagi setiap kita. Ya, sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu nabiyya amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Jadi dalam fikih tobat ini berdasarkan pada ayat ini, ayat dari surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Nah, beberapa orang mengatakan anehnya kenapa orang-orang yang diperintahkan tobat itu justru orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir yang jelas-jelas berdosa kayak gitu. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang diperintahkan bertobat itu adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman meyakini betul bahwa hanya Allah lah yang bisa mengampunkan, yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin kita ini kalau mengaku beriman, tidak ada orang yang beriman yang tidak berdosa. Pasti semuanya berdosa. Kecuali yang sudah dimaksumkan sebagaimana Rasulullah. Kalau jamaah kita ada namanya Pak Maksum, tetap wajib bertobat karena belum dimaksumkan betulan, baru namanya saja ya. Kalau Rasulullah sudah dijamin kemaksumannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka tobat itu dikatakan oleh beberapa ulama menghapus dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar
seperti membunuh, berzina, melarikan diri dari perang, ya, kemudian mengingkari amanah atau khianat. Ya. Nah, yang paling besar ya musyrik. Nah, musyrik selama dia musyrik tidak bertobat, maka seluruh dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. La yaghfiru ayyushraka bihi, tapi Dia tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Ya. Enggak dosa-dosa sebesar apapun, alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman itu Allah menurunkan penghapus dosa. Entah itu yang kecil maupun dosa yang kita anggap sangat besar. Misalkan membunuh, berzina. Orang berzina apakah masuk surga? Misalkan. Selama dia masih beriman, insya Allah tetap masuk surga. Kata Nabi begitu ya. Sehingga iman itu kunci kita untuk masuk surga. Dan iman itu juga menjadi kunci kita bisa dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Tanpa iman, tanpa kita tidak beriman atau kita katakanlah syirik atau kafir, maka itu tidak akan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ini kenapa yang diperintahkan bertobat adalah orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa makna tobat bagi orang-orang yang beriman? Sebagaimana tadi dalam surat At-Tahrim, makna yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, semurni-murninya. Makna yang pertama atau fungsi yang pertama, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Yang pertama, yang kedua, memasukkanmu ke dalam surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kamu akan tidak dihinakan ketika kamu nanti bersama orang-orang yang beriman dan bersama para nabi. Artinya orang-orang yang bertobat nanti akan dibersamakan dengan orang-orang yang beriman dan bersama para nabi. Yang di hari itu tidak ada orang yang mendapatkan cahaya, kecuali cahaya Allah, sehingga orang-orang yang bertobat itu berdoa, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunan kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi makna yang utama tobat adalah menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga sebagaimana kajian subuh yang lalu, kita bisa masuk surga itu bukan karena amalan kita. Karena amalan kita itu kalau ditimbang insya Allah tidak akan mencukupi untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lalai dan dosa dan salah. Sehingga kita masuk surga karena rahmatnya dari Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kamu semua masuk surga karena rahmat dari Allah. Ada sahabat mengatakan, termasuk engkau ya Rasulullah? Rasulullah, ya termasuk saya. Nah, supaya kita dapat rahmat, maka kita harus mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, salah satu cara mendapatkan ampunan yaitu dengan cara bertobat. Banyak cara mendapatkan ampunan. Nah, seluruh ibadah kita, kajian subuh yang lalu, baru dipakai sama ya, nanti ya. Seluruh ibadah kita itu di dalam rangka kita mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Allah memberi rahmat kita, salah satunya bentuk ampunan. Misalkan kemarin kita contohkan sholat. Sholat itu menghapus dosa di antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Bahkan digambarkan Rasulullah seperti mandi. Di depan rumah kita ada sungai yang sangat jernih, dan kita mandi 5 kali, maka pasti dosa kita akan sangat bersih. Sebagaimana kita sholat 5 kali dalam sehari.
Puasa juga demikian, fungsi utamanya adalah menghapus dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Haji apalagi menghapus dosa keseluruhan, sehingga orang haji dosanya dihapus sebagaimana ia baru lahir. Sehingga tidak ada pahala yang lebih pantas bagi orang yang haji kecuali surga, karena dosanya sudah diampuni. Zakat juga demikian, membersihkan harta sekaligus mengampuni dosa-dosa kita. Maka tobat ini sangat penting karena kita butuh pengampunan dari Allah supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Orang-orang yang sudah diampunkan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana tadi dalam surah At-Tahrim. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian beberapa orang ulama mengatakan, lalu syaratnya tobat itu apa? Nah, syaratnya tobat ya pertama dia sudah dewasa, karena belum dewasa berarti dia belum bisa menyadari kesalahannya. Yang kedua, dia tahu bahwa dirinya itu salah, kemudian dia berniat tidak melakukan lagi. Nah, kemudian bisa melakukan sholat sunnah taubat dengan berwudu dahulu, kemudian sholat sunnah taubat bisa dilakukan setiap saat. Tapi beberapa orang mengatakan afdolnya dilakukan ketika habis tahajud atau ketika matahari ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Yang paling pokok dari istilah tobat tadi, ada istilah tobat itu ada 3 sebenarnya. Menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga, menebus kesalahannya dengan kebaikan. Yang dicontohkan di beberapa kitab itu tobatnya misalkan Umar. Ketika Umar tobat, dulu sebelum dia tobat, belum masuk Islam, dia itu paling ditakuti oleh orang Islam karena saking kuatnya Umar kan itu. Tapi begitu dia tobat, dia bukan terus ke masjid tunduk ya itu ya, tapi menebus kesalahannya dengan menjadi orang yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Siapa yang berani mengganggu Muhammad, maka aku musuhnya. Ya. Sebagaimana lagi contohkan misalkan tobatnya Wahsi ketika dia belum tobat, dia membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Pamannya Hamzah ketika perang Uhud. Nah, terjadi Wahsi membunuh Hamzah. Bahkan Rasulullah sampai ketika tobat Wahsi itu tidak mau menemuinya karena belum bisa melupakan Wahsi yang sampai membunuh orang yang paling dicintainya. Maka tobatnya bukan hanya sekedar dia berjanji tidak mengulangi kemudian ke masjid terus setiap saat, tidak, tapi ketika dia tobat maka dia menjadi orang yang membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Ya, ketika itu ada orang yang mengatakan dirinya Nabi, Musailamah al-Kadzab. Maka yang membunuh Musailamah ini adalah Wahsi. Ketika belum tobat dia membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, tapi ketika dia sudah tobat, ia tutupi dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Maka kalau ketika kita misalkan ada orang yang ya misalkan preman misalkan, kemudian tobat, maka ya kalau dulu dia ditakuti di jalanan, ketika tobat dia mungkin bisa menjadikan jalanan itu menjadi aman karena ada dia. Kalau dulu ada dia orang tidak aman, sekarang ada dia orang menjadi aman. Ini tobat yang sebenarnya, taubatan nasuha. Jadi kalau kita misalkan merasa berdosa yang sangat besar, misalkan berkhianat, berdusta, kemudian misalkan melarikan diri dari perang kalau zaman dulu, kemudian kita menyadarinya, maka ya kita tutup pertama dengan niat ya, menyadari kesadarannya. Yang kedua, tidak akan mengulanginya. Yang ketiga, menutup kesalahan itu dengan kebaikan. Nah, kalau dulu sebelum tobat dia dari lari peperangan, ya ketika sudah bertobat dia menjadi orang yang berperang di paling depan. Kalau dulu dia orang yang khianat, mengingkari perjanjian, mengingkari amanah, maka ketika dia bertobat ya dia menjadi orang yang sangat dipercaya. Rasanya seperti itu.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka orang yang bertobat itu pantas sekali kalau seluruh kesalahannya diampunkan oleh Allah, karena dia sudah janji. Bahkan bagi kita orang yang beriman, ketika kita itu menghindari suatu kemaksiatan, menghindari satu kesalahan, itu juga dikatakan sebagai orang-orang yang bertobat. Kenapa? Karena hakikatnya kita berjanji tidak akan melakukan satu kesalahan. Misalkan gini, kalau saya malam minggu misalkan, kemudian diajak teman kemana, misalkan ke diskotik misalnya, kemudian saya berusaha daripada ke sana mending saya tidur. Maka tidur saya itu karena dalam rangka menghindari maksiat, dalam rangka menghindari hal yang bisa menumbuhkan yang tidak baik, maka itu juga merupakan tindakan orang-orang yang sedang bertobat. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita itu bisa setiap saat bertobat. Sebagaimana ketika kita habis selesai sholat, kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan aku bertobat hanya kepadamu. Sehingga setiap saat kita ini harus berniat menghindari maksiat. Di beberapa qaidih fikih bahwa tarkul maksiat itu khairum minal ibadah. Ya, menghindari maksiat itu lebih baik daripada melakukan peribadatan. Nah, misalkan gini, Bapak Ibu biasa kalau kita maghrib kan, anak putri saya belum pulang misalkan gitu ya, masih main gitu. Tapi yang kedua, saya harus jamaah karena biasa jamaah di masjid. Lebih baik mana saya mencari anak putri saya supaya dia pulang karena sudah maghrib, atau saya ikut jamaah ke masjid. Kalau saya ikut jamaah, membiarkan anak putri saya pulang sebelum maghrib sudah belum pulang. Tapi kalau saya mencari anak putri saya tidak bisa sholat jamaah di masjid. Lebih baik mana? Maka kaidah fikihnya mencegah kemaksiatan, keburukan itu lebih utama daripada kita melakukan peribadatan. Maka kita lebih baik mencari dulu anak putri saya dulu. Nah, supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sekarang kan kadang yang dicari bukan anak putrinya, kadang ayamnya belum pulang, kambingnya belum pulang, dicari dulu maghribnya nanti aja. Ya kadang-kadang kita itu memang seperti itu. Itulah karena kita biasa disebut orang yang biasa berbuat lalai atau dosa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka ada beberapa hal yang kita ini wajib untuk bertobat. Kalau ini tidak dilakukan, maka kita termasuk ahli nar yang bisa di dalam neraka itu selama-lamanya. Dosa yang apa itu? Maka yang pertama dosa-dosa besar seperti syirik. Syirik itu wajib tobat. Ya, kalau kita kemudian durhaka kepada orang tua. Beberapa kita mengatakan. Kedua, memakan harta anak yatim. Ini juga tobat yang tidak dilakukan akan menjadikan kita berada di dalam neraka bisa selama-lamanya. Bersaksi palsu yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan karena orang saksi itu sangat mudah ya. Misalnya kasus yang paling berarti saya sampai heran. Misalkan kasus Pak Jokowi ijazah, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau memang yang benar diperjuangkan benar-benaran, dia sekaligus bisa menjadi saksi karena pembela itu ya. Nah, kalau ternyata yang dibela salah, apakah itu menjadi dosa kita? Ya, kalau memang begitu kita harus bertobat pokoknya. Ya, kayak jangan membela terlalu membunuh, berzina, melarikan diri dari peperangan, berkhianat dalam amanah. Ini semua membutuhkan taubat yang sesungguhnya. Ya. Sehingga kalau dosa-dosa selain yang saya sebutkan tadi, maka ada beberapa amalan yang bisa menghapuskannya. Nanti kita akan bahas pada kajian berikutnya. Amalan penghapus dosa selain dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang seperti yang disebutkan tadi
tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kecil, harus dengan taubat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, taubat itu harus dilakukan. Beberapa ulama sepakat berdasarkan beberapa hadis, yaitu sebelum sakaratul maut tiba. Nah, ini harus dilakukan. Kalau ia ingin diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau ketika orang sudah dalam naza itu artinya ketika ajal sudah mulai berjalan, maka tobat orang yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita tahu misalkan seperti di Al-Quran, ketika Fir'aun hendak tenggelam kepada lautan, maka Fir'aun mengatakan amanu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sungguh beriman kepada Musa dan Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Kemudian Allah menjawab bahwa taubat yang seperti itu sudah tidak diterima lagi. Maka ini menjadi waspada bagi kita, jangan sampai kita menunda-nunda taubat kita, ya. Termasuk bagaimana kita menjaga diri kita dari hal yang bersifat maksiat, ya. Itu salah satu tindakan orang yang bertobat. Bapak Ibu yang kami hormati, keutamaan tobat itu sangat banyak sekali digambarkan dalam Al-Quran, meliputi bahwa kecintaan Allah, terima kasih Pak, akan diberikan kepada orang-orang yang ahli taubat. Jadi ketika Allah cinta, pasti Allah merahmati. Bukan hanya merahmati, tapi mengampunkan dosa-dosanya. Allah merahmati karena dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah. Ketika kita sudah dirahmati, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bukan hanya dicintai, bahkan diridhoi oleh Allah. Sehingga orang-orang yang dalam surga itu radiyatan mardiyah, ya. Cinta dan saling mencintai, ridho dan saling meridhoi. Ini keutamaan orang yang bertobat. Yang kedua, akan dihapus seluruh dosa dan kesalahannya. Nah, sebagaimana tobatnya orang-orang kafir ketika ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dua kalimat ini menghapuskan dosa selama ia dilahirkan sampai ia mengucapkan kalimat tobat ini. Nah, akan dihapuskan seluruh kesalahannya. Yang ketiga, akan dibukakan pintu surga baginya. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 tadi, bagi orang-orang yang bertaubat akan diampunkan seluruh kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, akan dibukakan jalan kemudahan dan kebaikan baginya. Akan dimudahkan jalan kebaikan baginya. Ini yang paling penting dalam modal untuk hidup kita. Kalau kita dimudahkan, sebagaimana tadi saya mengatakan bahwa Allah memuliakan kita dengan memudahkan kita ini untuk bisa sholat jamaah maghrib di Masjid Ahmad Dahlan, kemudian bisa thalabul ilmi. Ini salah satu bukti kita dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan. Nah, kemudian yang keempat, di akhirat kelak akan terpancar dari wajahnya itu cahaya kebaikannya. Sebagaimana doa di surat At-Tahrim tadi, ya Allah sempurnakanlah cahaya bagi kami. Cahaya itu di sini para ulama mengatakan kelak ketika hari tidak ada pertolongan, ketika kita berdiri sendiri, maka betapa Allah
dan Rasulullah itu membedakan mana umatnya, mana yang beriman itu sangat mudah. Kalau dalam surah Al-Baqarah, yauma tatwajul wujuh wa taswadul wujuh, ya. Orang itu akan dibedakan dari gelap terangnya cahaya. Kalau dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yauma idzin na'imah, itu sangat berbeda dengan wujuhu, ya, dalam surah Al-Ataka hadisul Ghasyiyah, wujuhu yauma idzin qasiyah. Nah, itu orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wujuhu yauma idzin na'imah, orang-orang yang cahayanya sangat terang benderang, itu orang-orang yang masuk dalam surga. Sehingga beberapa masih mengatakan besok itu hari hisab, meskipun yang dihisab itu umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang jumlahnya bermiliar-miliar, tapi sangat cepat hisabnya. Karena apa? Karena sudah terlihat mana yang baik, mana yang tidak baik dari cahaya wajahnya. Orang-orang yang bertobat akan bercahaya dari wajahnya, akan diberi cahaya. Bahkan doa orang-orang yang beriman, Allahumma atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya bagi kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dalam surat An-Nur Allah mengatakan, dan bertobatlah kepada Allah wahai semua orang yang beriman, supaya kalian semua itu mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi tobat itu juga mendatangkan keberuntungan dalam setiap langkah kita. Kalau orang Jawa itu punya istilah, wong bejo mono orang ngalahke wong pinter, katanya dia. Banyak orang yang pintar bisa kuliah sampai S2 ini, tapi orang bejo ya jelasnya untuk kalian, untuk bejo. Tapi wong sing ra sekolah, tapi bejone tekan jadi yo duwite oke, usaha apa berhasil. Nih orang-orang yang beruntung. Nah, beruntung dalam hal ini juga dikatakan hal-hal yang beruntung bisa juga berarti mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kemenangan ketika di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, uraian khutbah dalam beberapa hal kita juga harus menyadarkan, salah satunya supaya kita tidak boleh mati sebelum kita berserah diri atau bertobat kepada Allah, ya. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, begitu Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang tobat semoga bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang diterima tobat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.